Sebelum kajian kita mulai, maka baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga kita semua yang ada di sini, keluarga kita, orang tua kita, dan teman-teman di sekitar kita mendapatkan kesehatan, mendapatkan rezeki yang melimpah, dan juga semoga apa yang nantinya kita pelajarin dari awal sampai akhir itu bisa barokah, bisa bermanfaat, khususnya bagi Ranting Ibnu Yosawil Kidul. Ala dunia wa ala kulli sholiya al-Fatihah. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Ranting Ibnu Yosawil Kidul yang telah beri kesempatan kepada saya untuk mengisi rutinan pada malam hari ini, dan yang terhormat kepada rekan semua yang sudah menyempatkan hadir pada rutinan Ibnu pada malam hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Rekan-rekan semua, materi kajian rutinan pada malam hari ini yaitu ke-NU-an. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini itu udah tahu atau udah pernah mempelajari apa sih itu NU, dan juga materi ke-NU-an ini kita sudah pernah pelajari, khususnya yang sudah Makesta. Kalau Ibnu itu udah Makesta, itu tentunya udah mempelajari apa itu NU, kemudian sejarah NU itu sendiri. Tapi di sini mari kita ulas kembali, mari kita pelajarin kembali, ingat-ingat kembali tentang ke-NU-an itu sendiri. Sebelum kita masuk ke dalam materinya, saya mau nanya nih, di sini ada yang tahu nggak NU itu apa? Nahdlatul Ulama, iya ya. NU yang Nahdlatul Ulama, maksudnya lebih detailnya NU itu sendiri. Ikon NU apa ya? NU apa ya? Yuk, coba NU itu apa? NU Nahdlatul Ulama, iya kebayangannya. Salah satu ormas yang ada di Indonesia. Ya. Yang lain? Salah satu ormas yang ada di Indonesia. Dano ya? Tadi ada kan? NU. NU adalah ormas yang terbesar di dunia. NU ormas terbesar di dunia. Semuanya benar. Jadi Nahdlatul Ulama yang biasanya dikenal dengan NU itu berdiri pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah, bertepat pada tanggal 31 Januari 1926 Masehi di Surabaya. Jadi Nahdlatul Ulama itu sendiri lahirnya, berdirinya itu di Surabaya. Jadi di Jawa Timur sendiri. Kemudian di balik sebuah Nahdlatul Ulama itu ada sosok-sosok tokoh di balik berdirinya Nahdlatul Ulama itu sendiri. Ada tokoh-tokoh yang membuat Nahdlatul Ulama itu
jadi ada. Salah satunya ya yang sudah tidak asing lagi mungkin di telinga kita, yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana beliau merupakan juga Rois PB yang pertama, atau juga disebut pendiri dari Nahdlatul Ulama itu sendiri. Di balik itu juga ada sih tokoh-tokoh, sosok-sosok yang melatar belakangi terbentuknya Nahdlatul Ulama, seperti halnya Kiai Haji Wahab Hasbullah, kemudian Kiai Haji Bisri Samsuri dari Jombang, kemudian ada Kiai Haji Ridwan dari Semarang, dan lain sebagainya. Jadi mereka-mereka itu pada saat itu cuman berkumpul untuk mendirikan sebuah organisasi yang namanya Nahdlatul Ulama. Kemudian setelah Nahdlatul Ulama ini terbentuk, di mana ada sebab, itu kan ada akibatnya. Nah, seperti Nahdlatul Ulama ini, NU ini, itu sebabnya apa sehingga terbentuknya Nahdlatul Ulama atau itu? Nah, sebab terbentuknya Nahdlatul Ulama atau NU itu sendiri yang melatar belakangi sehingga terbentuknya Nahdlatul Ulama itu sendiri, yang pertama itu umat Islam pada saat itu sedang berada dalam cengkraman penjajah Belanda. Jadi salah satunya terbentuknya Nahdlatul Ulama yang melatar belakangi sehingga Nahdlatul Ulama itu ada pada saat itu umat Islam di Indonesia itu sedang berada di cengkraman Belanda, sehingga ketentraman umat Islam di Indonesia pada saat itu jadi terganggu. Sholat terganggu, ngaji terganggu, pondok pesantren terganggu. Nah, yang melatar belakangi adanya Nahdlatul Ulama itu tadi, umat Islam di Indonesia itu pada saat itu dijajah oleh Belanda, sehingga dalam melakukan hal sehari-hari khususnya beragama menjadi terganggu. Kemudian yang kedua, munculnya gerakan pembaruan Islam yang berfaham Wahabi. Emang benar Wahabi itu Islam, Wahabi itu Islam, tapi pemahamannya itu Islam Barat, Islam yang dari Mekah. Dengan datangnya ajaran Wahabi ke Indonesia, yang mana di Indonesia itu banyak sekali tradisi, budaya, ras, dan lain sebagainya, jadinya gak cocok. Jadi dengan datangnya Wahabi, ajaran Wahabi, faham Wahabi di Indonesia menentang tradisi umat Islam di Indonesia yang mana itu udah ada sebelumnya, yang udah lama ada sebelumnya, karena dianggap penuh dengan praktek-praktek tahayul, bid'ah, dan lain sebagainya. Jadi bagi Islam Indonesia Wahabi gak cocok. Itu merupakan juga salah satu yang melatar belakangi terbentuknya Nahdlatul Ulama, yang mana Nahdlatul Ulama ini sangat mendukung sekali budaya, tradisi, dan ras sebagainya itu. Dan kan faham Wahabi itu gak menyetujui kok tahlilan, kendurenan, terus kayak ziarah kubur. Wahabi gak mau gitu. Sedangkan di Indonesia itu berhubung kaya akan budaya, tradisi, gak cocok akhirnya Wahabi masuk ke Indonesia. Jadilah Nahdlatul Ulama itu muncul. Kayak tuku sepeda, menulis sepeda, biasanya kan diselamati ke rumah, hanya selamati. Ini budaya atau agama? Budaya. Tapi dengan adanya Islam, budaya tersebut diisi dengan keagamaan. Selamatan tuku sepeda, selamatan. Kan ada dengan agama, tuku sepeda, selamatan. Gak ada, itu budaya, tapi diisi dengan keagamaan. Ngaji, doa, dan sebagainya. Itu sehingga
munculnya gerakan pembaruan Islam yang berwahabi ini menjadi latar belakang munculnya Nahdlatul Ulama. Itu kedua. Kemudian yang ketiga, selain kedua faktor tersebut, selain faktor pertama kejadian Belanda, kemudian datangnya faham Wahabi, juga ada faktor internasional yang latar belakang munculnya Nahdlatul Ulama sendiri, yaitu pada kebijakan Raja Abdul Aziz bin Saud di Arab Saudi. Pada saat itu kebijakan Saud di Arab Saudi sana, ini faktor internasional ya, bukan dari Indonesia, faktor internasional yang datanya dari luar tapi mempengaruhi terbentuknya Nahdlatul Ulama. Ini faktor internasional dari luar yang mana pada saat itu kebijakan Raja Saud di Arab Saudi yang isinya hanya mewajibkan satu faham saja, yaitu faham Wahabi tadi. Hanya mewajibkan satu faham saja, satu aliran saja, yaitu Wahabi, yang dengan isian dilarang bermadhab yang pertama, kemudian dilarang berziarah ke makam leluhur, kemudian dilarang istighosahan, dilarang tahlilan, dilarang tawassul, yang mana itu merupakan sudah menjadi ciri khas itu sendiri. Nah, dengan adanya kebijakan Raja Saud di Arab Saudi ini menjadikan perintis-perintis pengesepuh NU pada saat itu tidak setuju. Dan parahnya lagi, tetapi ini NU belum ada pas faktor internasional ini belum ada NU. Dan parahnya lagi, kebijakan Raja Saud ini bermaksud mengadakan muktamar. Muktamar itu sebuah perkumpulan Islam, atau membuat sebuah forum, membuat sebuah perkumpulan musyawarah hanya untuk menggantikan Daulah Utsmaniyah sebagai pusat kekuasaan Islam. Nah, pusat kekuasaan Islam ini mau dipindah ke Daulah Utsmaniyah. Daulah Utsmaniyah ini semacam kerajaan. Nah, pusat Islam mau dipindah ke situ pada Raja Saud, di dalam taman itu, di dalam perkumpulan itu. Di muktamar itu umat Islam di seluruh dunia itu diundang, termasuk Indonesia. Raja Saud ini membuat sebuah muktamar, perkumpulan, buat acara lah. Nah, yang diundang ini umat Islam seluruh Indonesia, dan juga Indonesia salah satunya. Delegasi dari Indonesia itu sendiri, yang mewakilkan dari Indonesia itu sendiri, itu ada tokoh Serikat Islam, ada Muhammadaniyah, kemudian ada kalangan pesantren. Tetapi kalangan pesantren ini ditolak. Kenapa ditolak? Itu hanya alasannya, penyebabnya tidak mewakili sebuah organisasi. Nah, kalangan pesantren ditolak di dalam sebuah perkumpulan yang namanya muktamar ini, ditolak mengikuti muktamar atau sebuah perkumpulan itu hanya tidak mewakili sebuah organisasi, kalangan pesantren ini. Kemudian padahal kalangan pesantren ini sangat berkepentingan dalam muktamar itu. Padahal punya kepentingan yang sangat luar biasa di muktamar itu, di kelompok itu, yang mana mereka kalangan pesantren itu akan mengusulkan pada Raja Saud sebagai tuan rumah yang mengadakan muktamar itu agar diberikan kebebasan dalam bermazhab. Tapi
berhubung tidak boleh masuk dalam sebuah muktamar itu sebab alasan karena tidak mewakili sebuah organisasi, akhirnya oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah itu mengumpulkan tokoh-tokoh pesantren se-Jawa dan se-Madura. Setelah tidak boleh masuk, tidak boleh mengikuti dalam muktamar itu, akhirnya Haji Wahab Hasbullah ini mengumpulkan tokoh-tokoh pesantren se-Jawa dan se-Madura, yang kemudian terbentuklah yang namanya Komite Hijaz. Belum bernama itu. Jadi pada itu setelah mengumpulkan pesantren se-Jawa dan se-Madura, kemudian terbentuklah yang namanya Komite Hijaz. Komite Hijaz ini kemudian sebagai utusan resmi dari kalangan pesantren ini untuk mengikuti muktamar tersebut. Setelah Wahab ini mengumpulkan semua kalangan pesantren Jawa dan Madura, akhirnya terbentuklah sebuah komite namanya Komite Hijaz yang kemudian menjadi utusan untuk mengikuti acara tersebut. Tapi ada saran dari Kiai Hasyim Asy'ari pada itu ketika terbentuknya Komite Hijaz ini, agar Kiai Hasyim Asy'ari ini menyarankan supaya Komite Hijaz ini tidak hanya untuk urusan muktamar saja, tapi Komite Hijaz ini tetap dikembangkan menjadi organisasi permanen untuk memperjuangkan dan melestarikan ajaran Islam yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dan dibentuklah Jamiyah Nahdlatul Ulama, perkumpulan Nahdlatul Ulama, para ulama. Nah, pada saat itu terbentuklah Nahdlatul Ulama pada tanggal 16 Rajab 1344 Hijriah. Jadi itu yang melatar belakangi terbentuknya Nahdlatul Ulama itu sendiri, mulai dari terjajahnya oleh Belanda, kemudian datangnya paham baru yang berhaluan Wahabi, kemudian juga yang melatar belakangi itu adanya faktor internasional dari Arab itu sendiri. Kemudian setelah terbentuk itu mau ngapain? Itu kan pertanyaannya. Setelah organisasi ini terbentuk, Nahdlatul Ulama itu ada, tujuannya mau ngapain? Jadi tujuan Nahdlatul Ulama itu berlakunya ajaran Islam yang menganut faham Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menurut salah satu dari madhab 4 demi kemaslahatan dan kesejahteraan umat. Jadi kalau Wahabi tadi tidak boleh bermazhab, tapi kalau Nahdlatul Ulama ini menyarankan untuk bermadhab salah satu dari 4 madhab. Kemudian apa saja usaha Nahdlatul Ulama itu untuk ajaran Islam yang ada di Indonesia ini menjadi sebuah kemaslahatan. Nahdlatul Ulama ini menjadi berguna kepada masyarakat. Itu ada ikhtiar-ikhtiar yang sudah dilakukan, mungkin sudah dirasakan bagi kita sekarang ini. Yang pertama itu ada di bidang keagamaan, dan jelas kalau ada di bidang keagamaan yang sendiri. Kemudian yang kedua ada di bidang pendidikan, contohnya seperti LP Ma'arif NU, itu punya NU itu merupakan sebuah bentuk ikhtiar untuk kemaslahatan masyarakat. Kemudian yang ketiga ada bidang sosial. Bidang sosial ini kayak organisasi kita ini juga bisa dimanfaatkan untuk bersosial. Kemudian ada di bidang ekonomi. Jadi ikhtiar usaha-usaha yang sudah dilaksanakan oleh Nahdlatul Ulama, mari kita manfaatkan sama-sama agar bisa bermanfaat benar-benar bagi masyarakat. Dan juga Nahdlatul Ulama itu memiliki badan atau badan
seperti kita ikutin sekarang ini, Ibnu, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, itu salah satunya. Ada lagi Muslimat, Fatayat, Banser, Ansor, Muslimat, Fatayat, Muslimat, Fatayat, Banser, Ansor, Ibnu, IPPNU, Tanfidiyah, Roi Surya, terus ada lagi bela diri NU. Agar masa merupakan sebuah badan yang sendiri besar. Itu merupakan badan otonom daripada Nahdlatul Ulama itu sendiri. Makanya mari kita manfaatkan apa yang sudah perintis NU itu usahakan dari dulu. Itu perjuangannya nggak gampang, susah. Makanya ayo kita lestarikan khususnya di tanah air Indonesia ini sendiri. Untuk materi keibnuan bisa dipas part 2 part 2. Mungkin cukup itu saja penyampaian dari saya. Di sini kita bukan mengajarin ya, tapi kita di sini saya sendiri itu saling belajar lah. Kurang lebihnya seperti itu. Mungkin cukup materi dari saya. Wallahu waffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.